Welcome. This is a place we praise the Lord. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Naikkan pujian bagi Yesus. Come on. Sing it together. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody sing. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sama-sama percaya kita katakan. Sebab alasanku, amin. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku Diberkati. Let's proclaim. dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Bapak Saudara sekalian, kita yakin saat Tuhan tuh hadir di sebuah tempat yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan hari ini kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita berdoa, lagu ini menjadi reminder, menjadi doa dari setiap hati kita. Untuk Tuhan ada dalam setiap area, dalam setiap tempat, dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak kita menadahkan kedua tangan kita bersama-sama pagi hari ini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertakhtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Sing it together. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertakhtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Thank you, Jesus. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Together. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertakhtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Oh, thank you Jesus. Nyanyikan bersama-sama, katakan, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Thank you God. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Angkat tangan kita, katakan, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertakhtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Oh, Tuhan hadir di tempat ini. Yes God, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertakhtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Dan mengangkat tangan kita sama-sama pagi hari ini. Buka hati kita buat Tuhan. Izinkan Dia bekerja dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Oh Jesus, hadirat-Mu Tuhan yang kami perlu. Your presence, Jesus,
Di tempat kita masing-masing pagi hari ini. Angkat tangan kita bersama-sama. Dia ada di sini. Dia mau bekerja dalam kehidupan kita. Boleh kita responi keberadaan Tuhan pagi hari ini. Buka mulut saudara, keluarkan suaramu. Mulai kita connect dengan Bapa kita yang di sorga. Ucapkan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Your presence, Jesus. Kau yang kami perlu ya Tuhan. Oh, nothing else matters. Nobody else but you, Jesus. Come on Alpha Omega Church. Terus menyembah dan berdoa kepada Tuhan siang hari ini. Hadiranmu Tuhan. You are all that we need, Jesus. Tiada yang lain Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. You're everything that we need, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadiratmu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Rohmu di sini. Dengan hati kita katakan, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dan hadiratmu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Rohmu di sini. Sekali lagi, saya sama-sama katakan, Tuhan hadir di
berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Oh, we trust you, Jesus. Engkau Maha Hati, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hati, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama. Engkau Maha Hati, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Thank you, Jesus. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu menghidupkan kami, Tuhan. Awakening something within us. Engkau Maha Hati, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Boleh kita angkat tangan kita sama-sama deklarasikan Engkau Maha Hadir ya Tuhan. Engkau di sini, Roh Kudus di hati kami. Amin. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terjadi bagiku. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Come on, AOC Jakarta, sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus yang perkasa. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak terima kasih ya Tuhan. What a strong presence of God in this house. Dan kami tahu Engkau tinggal di hati kami. Engkau bertata di hidup kami. You reign over us, oh God. Dan kami tahu bahwa Engkau terus berkarya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pria, wanita, siapapun kami. Tidak pernah Engkau biarkan kami sendiri. Tapi Engkau selalu berjalan bersama kami, di dalam kami dan serta hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mohon hikmat-Mu supaya hari ini kami boleh menangkap pesan firman-Mu buat kehidupan kami semua. Jadikan kami pria wanita yang makin hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. And ready to celebrate for the glory of God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah buat hidup kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, boleh say hi kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Praise God. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel online ataupun onsite sesuai persetujuan komsel masing-masing. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy EOC Jakarta jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lupa Mami dan Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk ibadah Joy bersama-sama. Untuk teens usia 12-15 tahun, EOC Jakarta juga mengadakan ibadah teens secara onsite setiap minggu jam 11 di ruang teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Buat teman-teman, para leaders di youth and teens, pernah nggak sih ngerasa capek? Terus menghadapi teman-teman yang dilayani kok gitu banget? Ngajakin teman juga kok susah banget ya? Pasti kita semua pernah mengalami itu. So, yuk kita kumpul bareng untuk diinspirasi bareng dan juga gimana kita bisa dapat ide-ide yang fresh, yang baru, dan gimana kita bisa lebih tajam dalam melayani. Kita kumpul sama-sama lewat Zoom di hari Jumat 4 Agustus jam 7 malam. Semua youth dan teens leaders di DPU, DKT, Palangka, dan Jakarta, yuk luangkan waktu supaya kita makin semangat melayani generasi kita. Dan buat kita semua PKS, tim inti, dan semua anggota Komsel All EOC, Alpha Omega Church akan mengadakan Cell Group Talk pada tanggal 7 Agustus jam 7 malam secara online via Zoom. Dan untuk EOC DKT kita bisa bergabung secara onsite di EOC DPU. Mari bergabung bersama-sama supaya kita semakin disemangati, semakin diinspirasi, dan tetap melangkah bersama, tetap sevisi dan seirama. Ingatkan dan ajak anggota Komsel kita untuk join bersama di acara Cell Group Talk ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Alpha Omega Church akan mengadakan EOC Walk and Run. Kita akan sehat bareng dan mempererat kebersamaan kita. Kita akan kumpul di tanggal 17 Agustus jam 6 pagi supaya kita nggak kepanasan. Kita bisa lari, tapi buat yang nggak tertarik lari bisa juga jalan bersama. Bagi Anda yang sudah pro atau Anda yang baru mau mencoba berolahraga, yuk kita join bareng. Ajak semua keluarga karena bukan hanya buat yang pro aja atau yang jago lari saja, tapi anak-anak dan orang-orang yang lebih usia pun bisa join bersama untuk jalan bareng. Ajak semua saudara, kawan, dan keluarga kita, bakalan ada basar dan juga nggak kalah serunya ada door prize yang sangat besar yang sudah disiapkan. 17 Agustus jam 6 pagi, let's do an EOC Walk and Run. Mari kita siapkan diri kita untuk menginspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya, senang banget hari ini kita bisa kumpul ibadah sama-sama. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kalau Anda baru di tempat ini, jangan merasa canggung atau aneh ketika kita memberi persembahan. Di tempat ini kita nggak pernah memaksa orang, bahkan kalau mungkin Anda nggak merasa ingin memberi, Anda tidak diharuskan. Tapi kita sadar bahwa ketika kita memberi, itu adalah ekspresi dan wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. So, sebelum kita memberikan persembahan, ada sebuah ayat yang saya ingin bacakan kepada kita semua dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14. Ayatnya mengingatkan kepada kita itu ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dan di ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, pesan ini diucapkan oleh Petrus ketika dia mau kasih nasihat-nasihat bagi orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani kehidupan Kristen. Dan salah satunya adalah kata-kata ini, siapkan akal budi, waspada, letakkan pengharapan seluruhnya pada kasih karunia. Artinya gini, kita semua itu diingatkan bahwa dalam hidup ini, kasih karunia Tuhan itu yang terlebih dulu mengasihi kita dan terlebih dulu memberkati hidup kita. Sampai kita bisa ada hari ini, apapun mungkin tantangan pergumulan yang kita hadapi hari ini, itu semua karena ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Dia izinkan menyertai setiap hidup kita. Nah, oleh sebab itu ketika hari-hari ini mungkin kita tuh lagi ngadepin banyak cicilan, tanggung jawab keuangan yang harus kita bereskan. Tapi selalu ingat,
Tuhan itu yang selalu memberikan kepada kita benih untuk kita bisa pakai dalam kehidupan ini, termasuk untuk bisa kita tabur dalam kehidupan ini. Nah, Alkitab itu di ayat yang 14 diingatkan, hiduplah sebagai anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu. Apalagi ngomongin soal keuangan, ya kan? Kalau kita ngikutin nafsu, kita akan selalu porak-poranda. Oleh sebab itu di Alpha Omega Church kita tuh selalu diajarkan, ketika kita itu terima, ketika kita diberkati oleh Tuhan, perpuluhan, tabungan jangka panjang, tabungan jangka pendek, baru kebutuhan, baru dan lain-lain. Itu semua kita ajarin untuk apa? Nolong setiap orang, termasuk saya, supaya kita bisa ini hidup dengan baik dan kita nggak nurutin hawa nafsu kita. Ketika kita ingin sesuatu, ketika kita mau sesuatu, nggak sembarangan, nggak asal-asalan. Tapi kita bisa dengan bijaksana, dengan baik, kita menerapkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Lalu kita ngelihat keuangan kita makin baik, makin sehat. Oleh satu hari ini saat kita membawa perpuluhan kita, persembahan khusus kita untuk Tuhan. Itu adalah bagian kita untuk ini, menjadi pribadi yang taat. Dan bahkan kita mensyukuri kasih karunia yang sudah Dia titipkan dalam hidup kita. Lalu kita belajar untuk ini, enggak ikutin hawa nafsu, tapi kita belajar bagaimana membangun keuangan yang sehat dari hari ke hari dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat hari yang sungguh indah ini. Kalau kami boleh berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, meminta, memohon, bersyukur. Bahkan hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu lebih dulu mengasihi dan memberkati hidup kami. Oleh sebab itu saat hari ini kami membawa perpuluhan kami, persembahan khusus kami untuk relokasi di Jakarta ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa ini adalah ekspresi kami, mentaati firman Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan. Dan bahkan membangun, menata budaya keuangan yang sehat dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami percaya lewat taburan kami semua, Alpha Omega Church akan menjadi rumah, tempat di mana orang yang gak sempurna dan berdosa dijembatani ngalamin Yesus dan ngalamin perubahan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur dengan sukacita, sama-sama kita berkata amin. Amin. Asher please and thank you. Thank you semuanya untuk setiap persembahan kita. Dan hari ini kita akan sama-sama masuk melanjutkan pembahasan kita tentang the basics. So kalau di minggu pertama kita diingatkan bahwa value gereja kita itu adalah value kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu penting banget membangun dan memahami nilai-nilai yang baik dalam hidup ini. Lalu yang kedua, kita diingatkan jangan cuma mikirin rumput tetangga itu lebih hijau, ya kan? Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghijaukan rumput kita sendiri. Baik itu pernikahan, keluarga, anak, ya kan? Pekerjaan kita, pelayanan kita bersama. Enggak usah banding-bandingin diri sama orang lain. Pikirkan gimana kita bisa menghijaukan rumput kita sendiri. Nah lalu minggu lalu kita juga diingatkan dan kita belajar sama-sama tentang Yesus tengah kota. Gimana kita bisa menjadi dan menghadirkan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita lewat praktek iman kita, percaya kita sama Tuhan di marketplace dimanapun kita berada. Dan salah satunya adalah invest, invite. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, invest, invite. Nah hari ini saya akan mengajak kita sama-sama melihat dan merenungkan, mempelajari tentang creative life. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, creative life. Nah setiap hari dalam kehidupan kita, kita ini pasti menggunakan bahkan membutuhkan yang namanya ini, strategi. Setiap kita dalam hidup kita sehari-hari kita pasti membutuhkan dan menggunakan yang namanya strategi. Dalam kehidupan semua kita pasti menggunakan dan membutuhkan strategi. Contoh nih, ketika kita berkomunikasi ya sama pasangan kita. Kalau kita berkomunikasi sama pasangan kita tanpa strategi, maka kebanyakan kita akan apa? Salah waktu. Ya enggak sih? Maksudnya baik, karena salah waktu akhirnya berantem. Itu yang seringkali terjadi, benar kan? Oleh sebab itu kadang kita berstrategi.
Berstrategi itu gimana caranya ngomongnya yang baik, menyampaikannya yang benar, timingnya cari waktu yang tepat gitu. Supaya apa? Nggak perlu berantem yang gede-gede gitu. Nah, oleh sebab itu dalam pernikahan pun dibutuhkan yang namanya strategi dalam berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi sama anak kita, waktu dia masih umur 1 tahun, ya kan, kita memikirkan gimana cara yang kreatif untuk kita bisa mendidik anak ini. Ketika anak ini udah mulai umur 8 tahun, kita mulai memikirkan cara yang berbeda untuk komunikasi dengan anak kita supaya dia nangkap apa yang kita mau. Bahkan ketika dia udah umur 13, ketika dia umur 18, maka kita mulai berpikir terus gimana berkomunikasi dengan anak kita supaya dia nggak salah jalan dalam kehidupan. Dibutuhkan yang namanya strategi. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita komunikasi dengan kawan pelayanan, kawan di tempat kerja, mungkin dengan atasan kita, dengan buyer kita, dengan customer kita, dengan siapapun yang di sekitar kita, kita berurusan di marketplace. Itu semua membutuhkan yang namanya strategi. Karena ketika kita berkomunikasi dengan buyer kita nggak boleh asal ngomong, kita nggak boleh cetus, nggak boleh ketus, nggak boleh jahat, ya kan? Atau mungkin ketika kita lagi ngobrol dengan atasan kita harus tahu gimana menempatkan diri, menempatkan sikap kita dengan orang di sekitar kita. Kita belajar untuk berkomunikasi dan oleh sebab itu berkomunikasi dengan siapapun di tempat kerja di marketplace dibutuhkan yang namanya strategi. Belum lagi nih saudara, ketika kita ngajakin orang pelayanan, ngajakin orang ke komsel, ngajakin orang ke gereja, semua harus dikomunikasikan dan yang namanya komunikasi itu dibutuhkan strategi. Termasuk ketika kita di pekerjaan, membangun tim kita, membangun divisi kita masing-masing, semua membutuhkan yang namanya strategi di area berkomunikasi. Nah, ketika kita sadar bahwa setiap area kehidupan ini butuh yang namanya strategi, maka yang namanya strategi itu membutuhkan kreativitas. Ya, yang namanya strategi itu membutuhkan kreativitas, butuh kreativitas. 2 kata ini, butuh kreativitas. Kita ucapkan sama-sama 2, 3, butuh kreativitas. Sam Horn dia pernah berkata, creativity is simply connecting new dots in a new ways. Yang namanya kreativitas itu menghubungkan titik-titik dengan cara yang baru. Kita menghubungkan suami dengan istri, orang tua dengan anak, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, di dalam kelompok sel, it's all about connecting dots. Dan dibutuhkan yang namanya kreativitas supaya kita selalu menemukan cara yang baik, cara yang baru, cara yang fresh, supaya kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, makanya di AOC salah satu nilai yang dipegang itu adalah gini, kreativitas yang tidak ada hentinya. Kreativitas yang tiada henti. Itu salah satu value yang ditanamkan di gereja ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dalam kata-kata mempelai Kristus, kata-kata ini dimasukkan kreativitas yang tiada henti, itu selalu akan jadi value kita. Karena value gereja itu akan jadi value kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu kita sangat berdoa banget, kita sangat berdoa, gereja sangat berdoa bahwa kita semua pegang value gereja. Lalu dari situ kita ngelihat bagaimana manifestasi kreativitas itu bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. So perlu pegang kata-kata ini saudara. Dari awal sampai akhir coba perhatikan satu kata ini. Kreativitas itu ada di dalam kita dan kita didesain jadi manusia yang kreatif. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kreativitas itu ada di dalam kita dan kita didesain jadi manusia yang kreatif. So Tuhan itu menciptakan kita semua dengan DNA-nya Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang kreatif. Nah, sehingga kenyataan yang pertama tentang kreatif, ini kenyataan yang pertama. Yang pertama, Allah yang kreatif menciptakan kita dengan DNA kreatif. Allah yang kreatif itu menciptakan kita dengan DNA yang kreatif. Coba perhatikan dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat ini semua kita mungkin udah pernah dengar, pernah mengucapkan kata-katanya berkata apa saudara? Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. So waktu kita ini ngomongin tentang langit, langit itu luasnya, hebatnya tidak pernah bisa ditakar dengan pikiran kita. Kita nggak pernah lihat yang namanya lebih dari bumi ini, kita nggak pernah tahu apa yang ada di luar sana.
Semuanya itu diciptakan oleh Tuhan dan bahkan kehebatan bumi aja. Kadang kita nggak semuanya paham. Tapi perhatikan kata-kata yang penting ini. Kejadian 1 ayat yang pertama firman Tuhan bilang pada mulanya Allah menciptakan. Tahukah kita dari kata-kata yang pertama kali Kejadian 1 ayat 1. Muncul nama Tuhan diperkenalkan sebagai satu nama ini. Elohim. Pertama kali muncul kata Allah di Alkitab kita, Kejadian 1 ayat yang ke-1, dia memperkenalkan dirinya sebagai Elohim. Elohim itu artinya apa? Elohim artinya adalah God the Creator. Tuhan pencipta. Tuhan yang membuat dari enggak ada jadi ada. Tuhan yang membuat hal yang kosong jadi begitu spektakuler. Di langit dan di bumi, God the Creator, Allah yang kreatif itu diperkenalkan sejak Kejadian 1 ayat yang pertama. Nah, mengingatkan kepada kita semua, kalau Tuhan, dia punya DNA kreatif. Waktu dia ciptakan kita, waktu dia menciptakan manusia, dia itu bilang gini, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Itu kata Tuhan. Berarti waktu dia mau ciptakan kita, dia ciptakan kita dengan DNA kreatif. Itu dia masukkan di dalam setiap hidup saya dan hidup kita semua yang ada di ruangan ini. Pria, wanita, siapapun kita, usia berapapun kita. Waktu Tuhan ciptakan kita, dia bilang, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. It all including apa? DNA kreatif. Diletakkan dalam hidup kita semua. Nah sehingga kenyataan yang pertama, Allah yang kreatif menciptakan kita dengan DNA kreatif. So pertanyaannya adalah gini, gimana waktu manusia jatuh dalam dosa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tahu nggak Tuhan itu sangat baik. Di awal dia bilang gini, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Kalau dia udah ngomong sesuatu, dia pegang loh. Dia nggak pernah berubah-ubah. Oh iya karena manusia udah jatuh dalam dosa, gua ambil aja kreativitasnya. Dungu nih orang-orang, termasuk kita. Tapi kenyataannya waktu manusia jatuh dalam dosa, dia nggak ambil loh DNA kreatif dari diri kita. Dia tidak cabut DNA kreativitas dari diri kita. Karena dia pegang kata-katanya. Kalau dia berfirman, janji, ya dan amin. Lalu dia bilang, kalau kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita, tahu nggak sesuatu yang powerful, yang sangat dibutuhkan di dunia ini sebenarnya kreativitas. Tapi Tuhan waktu lihat manusia jatuh dalam dosa, dia tidak ambil itu dari manusia. Bahkan ketika Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habil. Lalu Kain membunuh Habil. Di dalam Kejadian pasal yang keempat itu tetap diceritakan DNA kreativitas itu tidak meninggalkan manusia, tidak diambil oleh Tuhan. Sampai hari ini. Karena apa? Tuhan dia udah bilang, kita ciptakan manusia seturut dengan gambar kita. Jadi waktu Kain membunuh Habil, dia lari kan. Kejadian pasal 4 itu cerita pertama kali ada orang bisa membangun kota. Bukan Pak Ahok. Orang namanya Kain. Tadi bisa membayangkan di zaman itu, kalau kita ngelihat perjanjian baru, tarik ke perjanjian lama, zaman nabi-nabi, itu aja udah zaman kuno. Tarik lagi sampai Adam dan Hawa, bisa membayangkan ini mungkin disebut zaman purbakala kali. Tapi di zaman itu, karena kreativitas dari Tuhan, Kain itu sudah bisa bangun satu kota. Kita bangun satu rumah aja stres. Dekorasi satu kamar marah-marah. Bener? Berantem sama pasangan kita. Bangun satu rumah apalagi oke lah kalau misalnya satu komplek gitu. Wah itu mungkin lebih complicated gitu. Tapi orang ini di zaman itu, di zaman purbakala, zaman ancient history, dia sudah bisa bangun yang namanya kota. Nah menariknya dalam Kejadian, kalau kita ngelihat dalam Kejadian lagi, dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-35 dan selanjutnya, perhatikan ini. Di zaman itu karena kreativitas dari Tuhan itu tidak diambil dari manusia walaupun manusia jatuh dalam dosa. Kreativitas itu yang membuat gini, orang di zaman itu sudah ada yang namanya ahli pahat. Wah kita pergi ke Bali, jalan-jalan ke Bali ya, kita ngeliat, hebat banget. Kok bisa orang bikin patung GWK segede gitu? Pernah lihat patung GWK ya? Gede banget, spektakuler. Itu jadi kayak ikonnya Bali ini sekarang. Kita naik dari pesawat udah bisa kelihatan patung GWK gitu. Hebat dia orang bisa mahat itu. Zaman dulu udah ada. Sudah ada ahlinya. Itu Kejadian 35 ayat 35. Sudah ada ahli pahat. Lalu ada ahli perancang. Bagian merancang kota.
bagian merancang tata kota dan lain sebagainya. Itu sudah ada dari sejak zaman dulu. Dari mana muncul orang-orang kayak gini? Karena Tuhan kasih kreativitas. Bahkan ada ahli tenun, linen halus. Mungkin kita hari ini kalau disuruh bikin linen halus juga akan kesusahan kali ya. Kecuali kita punya pabrik, pakai alat, pakai mesin, ya kan? Tapi di zaman itu orang udah bikin wol biru, ungu, merah, dan kain-kain yang mewah-mewah yang lainnya. Dan kok bisa muncul ahli-ahli di zaman itu, bahkan ada ahli tembaga. Di zaman Israel bangun tabut perjanjian, ada ahli tembaga, ada ahli perunggu, ada ahli emas. Semua itu sudah ada di zaman-zaman itu. How come? Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak ambil DNA kreativitas. Karena dia baik, dia cinta kita, dia tinggalkan kreativitas dalam hidup kita. Kemudian yang setuju kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. So kenyataan yang pertama, Allah yang kreatif menciptakan kita dengan DNA yang kreatif. Jadi yang perlu kita pegang hari ini adalah gini, kreativitas itu udah ada di dalam kita. Dan kita didesain jadi manusia yang kreatif. Dan semakin kita hidup dalam kreativitas, kita menggunakan kreativitas, kita memaksimalkan kreativitas, makin kita itu melekat sama Tuhan. Makanya kreativitas itu disebut sebagai tindakan penyembahan. Bukan cuma waktu kita nyanyi, waktu kita main musik, waktu kita doa, waktu kita saat teduh, waktu kita baca Alkitab. Tapi waktu kita lagi berkreativitas. Anda kreatif sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, pekerja, pedagang, profesional di marketplace. Pelayan Tuhan, pemimpin kelompok sel. Waktu kita menggunakan kreativitas, itu adalah tindakan penyembahan kita. Kita menyembah Tuhan waktu kita lagi menggunakan kreativitas dalam kehidupan kita. So menarik banget waktu kita lagi kreatif, kita lagi memuliakan Tuhan. Dan itu ternyata udah Tuhan taruh di dalam diri kita. Waktu Tuhan ciptakan kita, dia kasih DNA kreatif dalam hidup kita. Nah kenyataan yang kedua tentang kreativitas. Kreativitas mendekatkan kita kepada Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3? Kreativitas mendekatkan kita kepada Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, Paulus dia pernah menulis kata-kata yang kalau kita renungkan, apa yang diucapkan di Kejadian 1 ayat pertama, lalu kita ngelihat di Efesus 2 ayat yang ke-10 ternyata berkesinambungan. Coba lihat ini, ayat yang ke-10 dari Efesus 2, karena kita ini buatan Allah. Nah kata-kata kita ini buatan Allah artinya gini, yang membuat kita itu bukan sembarangan tangan. Yang membuat kita ini bukan sembarangan orang yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kepingin menciptakan manusia. No, bukan itu. Tapi waktu Paulus dia bilang kita ini buatan Allah, dia lagi ngomongin kembali ke kejadian di mana Tuhan berpikir gini, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Dan di situ Tuhan kasih kreativitas tinggal di dalam manusia. So Paulus dia sadar, lalu dia bilang gini, kita ini buatan Allah. So kalau mungkin kejadian kita ini, kelahiran kita ini gak diharapkan lah kata orang, kecelakaan lah kata orang, dan lain sebagainya. No, perhatikan ini. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua betapa spesialnya kita. Kita ini buatan Allah. Yang setuju katakan yes. Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah melakukan pekerjaan baik ini Tuhan sertai dengan diawali, we are not made in China, we are not made in Indonesia, we are not made in Bangladesh, we are not made in USA, we are not made in Pakistan, we are not made in India yang murah-murah lah pokoknya gitu. Enggak ada. Kita ini buatan Allah. Karena apa? Ada sesuatu yang spesial yang Tuhan taruh. Yang dari made in China, made in Indonesia, made in Bangladesh gak bisa kasih sama kita. Yang dia kasih adalah gini, dia kasih kreativitas tinggal dalam kita. Untuk waktu kita gunakan kreativitas, kita makin melekat sama Tuhan. Jadi kreativitas itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Contoh. Salah satu yang terjadi itu waktu Pastor Estra, Pastor Elisheba, mereka pada pergi ke pergi ke Amerika lalu ke Disneyland, diajak jalan-jalan ke Disneyland. Sementara mereka lagi di Disneyland, cuman ngelihat performance, theatrical performance.
menariknya setelah acara itu Pastor Esther itu tiba-tiba dia nangis gitu. Loh kok bisa nangis nih orang gitu. Karena dia ngeliat sesuatu yang bagus, yang keren. Intriguing sesuatu di dalam diri manusia yang membuat aduh gila ya kok bisa Tuhan tuh ngasih orang tuh kreativitas kayak gitu. Pernah gak kita lagi ke Bali, lalu kita lagi duduk di pinggir pantai. Aduh Tuhan kok bagus banget gitu. Pernah kayak gitu saudara? Atau kita lagi naik ke gunung ya kan. Lalu tiba-tiba di atas gunung kita ngeliat, keren banget ya Tuhan ya. Tahu nggak? Kreativitas itu seringkali mendekatkan kita kepada Tuhan. Makanya dalam Mazmur 139 ayat ke-14, Daud, perhatikan ini kata-kata Daud. Dia bukan cuma raja, dia bukan cuma bisa perang, dia bukan cuma bisa nulis lagu, dia bukan cuma pemimpin. Tapi perhatikan ini, dia menemukan betapa spesialnya kita. Mazmur 139 ayat yang ke-14 bilang gini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kata-kata Daud ini cocok banget seperti apa yang Paulus pernah bilang. We are not made in China, we are not made in Indonesia. Kita ini bukan dibuat di Bandung, di mana di Temanggung atau di Indramayu atau di mana. No. Tapi Daud pun dia sadar, ternyata kejadian kita manusia itu dahsyat dan ajaib. Bukan hanya karena kita bisa bernafas, kita punya jiwa, kita punya spirit. Tapi lebih dari itu semua dia sadar, wow ternyata kreativitas Tuhan dalam menciptakan kita itu dahsyat dan ajaib. Lalu Daud bilang, ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oleh sebab itu Tuhan tuh kasih kepada kita semua kreativitas dalam kehidupan kita. Ada mungkin yang kreatif masak, ada yang kreatif mungkin di pakaian, di fashion, ada yang kreatif dalam penjualan, ada yang kreatif dalam negosiasi, ada yang kreatif dalam membangun, ada yang kreatif dalam perdagangan, ada yang kreatif mungkin di media, di seni, di pendidikan, di apapun itu. Tuhan yang titipkan itu supaya waktu kita maksimalkan kreativitas, kita bisa melekat kepada Tuhan dan orang lain itu bisa ngeliat, wih hebat ya. Kok bisa ya dia gitu ya? Kok bisa ya dia gini ya? Justru waktu orang lain mengagumi kreativitas dalam hidup kita, di situ orang akan dibawa kemana asalnya kreativitas, yaitu Tuhan yang besar yang taruh itu dalam hidup kita semua. So kreativitas itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah sehingga yang bisa kita lakukan, yang perlu kita bawa pulang dalam kehidupan kita, waktu kita sadar Tuhan itu yang kasih kreativitas dalam hidup kita. Yang pertama adalah gini, jangan takut mencoba hal baru. Boleh kita cakap sama-sama, 2, 3. Jangan takut mencoba hal baru. Jangan takut mencoba hal baru. Seringkali dalam pernikahan, ya, dalam romantisme suami istri, dalam kehidupan seksual suami istri, dalam parenting kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita atau kelompok sel kita, cenderungnya kita manusia ini kita cenderung monoton. Ya kan, ketika kita manusia, kita punya kecenderungan jadi orang yang monoton. Dan kalau kita udah monoton, seringkali banyak hal itu jadi gitu-gitu aja dan membosankan. Nah oleh sebab itu Tuhan ngajak kita, kalau kita mau memaksimalkan kreativitas Tuhan dalam hidup kita, jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Entah itu dalam pernikahan kita, dalam intimacy relationship kita dengan pasangan kita, mungkin itu dalam pekerjaan kita, di pelayanan, di dalam kelompok sel kita, di parenting kita. Jangan takut untuk mencoba hal baru yang memaksimalkan kreativitas dalam kehidupan kita semua. Nah mungkin kalau saya boleh cerita sedikit sebuah pengalaman gimana mencoba hal baru, ya, mencoba hal baru. Di beberapa tahun yang lalu itu mungkin kayak 2008, 2009 gitu. Saya ini nggak pernah membayangkan atau memikirkan. Yang saya tahu, oh ya hobi olahraga, ya kan, sepak bola lah, apapun itu, sepak bola bikin tim, panggil coach dan lain sebagainya. Terus hobi apa lagi? Hobi musik gitu. Nggak pernah mikir sampai bisa menulis lagu. Mau coba biasanya itu nggak yakin, nggak pede, nanti nggak enak, nanti kayak niru-niru, nanti banyaklah alasan di pikiran manusia kita ini. Pokoknya mau mencoba menulis lagu rasanya kayak nggak pede, nggak yakin, nanti katanya nggak enak, nanti jelek, nanti kayak lagu orang lain, nanti kayak banyak banget yang negatif yang muncul di pikiran. Tapi ketika saya mencoba melakukannya, beneran
Dikatain orang, lagunya nyontoh kayak orang lain gini. Dari situ mikir loh, mencoba melakukan hal yang baru dikatain gitu. Tapi momen itu saya menemukan gini, kalau kita baru dikatain, baru diejek orang, terus kita berhenti, maka kreativitas gak akan maksimal dalam diri kita. Terus dari situ saya mencoba nulis lagu lagi, sampai terus sampai hari ini selalu ada lagu baru yang bisa keluar. Dibutuhkan atau enggak dibutuhkan, dinyanyikan atau enggak dinyanyikan, selalu akan muncul lagu baru yang keluar. Karena apa? Kreativitas dimaksimalkan dan jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Contoh lagi ada seorang ibu ya, ibu ini ditinggal meninggal sama suaminya. Jemaat Duku Kupang, AOC Duku Kupang. Sederhana sekali, lalu dia itu bingung ini caranya gimana menghidupi keluarga gitu. Anaknya 2, lalu dia belajar apa? Belajar masak. Mencoba hal baru, enggak pernah bisa masak, pokoknya mencoba belajar masak. Sampai masaknya katanya keluarganya ya kan bisa aja membujukin dia kan. Enak bu, enak sungguhan ini, enak sungguhan. Padahal enggak enak gitu. Tapi ya dia mencoba hal baru, akhirnya bisa jualan. Dari dia mencoba masak sampai jualan, sampai dari masakannya dia yang menurut dia biasa, itu bisa meluluskan 2 anaknya selesai kuliah semua. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena Tuhan kasih kita kreativitas dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu kalau kita ngelihat di dalam Alkitab pun, orang ya contoh, orang seperti Gideon, yang dia tuh minder, dia orang yang pemalu, dia orang yang gak berani, dia selalu merasa apa sih bagusnya dari hidup saya. Tapi ketika dia mulai melangkah, mencoba hal yang baru, dari situ Tuhan akan makin maksimalkan kreativitas di dalam kehidupan kita semua. Nah oleh sebab itu, kalau kita suami, kita istri, kita orang tua, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Bahkan nanti kalau misalnya pasangannya ya pulang malam ini lalu mulai ganggu-ganggu gitu, mencoba hal yang baru ya nggak usah dimarahin. Oh kayaknya denger khotbah kayaknya gitu-gitu. Nggak usah gitu. Tapi ya dicoba hal yang baru bersama-sama kan gitu. So dimanapun kita berada, mungkin itu pekerjaan, mungkin pelayanan, let's try something yang bisa memaksimalkan kreativitas dalam kehidupan kita. Nah yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kreativitas kita adalah jangan takut gagal dalam mencoba hal baru. Jangan takut gagal dalam mencoba hal baru. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Jangan takut gagal dalam mencoba hal baru. Bahkan saya itu tertarik dengan sebuah kata-kata di mana seseorang itu bilang gini, jadikan kegagalan itu kawan bagi hidup kita. Seringkali kita menganggap kegagalan itu musuh bagi kita. Tapi waktu saya dengar kata-kata itu, jangan jadikan kegagalan musuh, tapi jadikan kegagalan itu kawan bagi hidup kita. Awalnya saya gini, nggak make sense. Kalau gagal rugi, kalau gagal malu, kalau gagal jadi apa gitu. Kalau gagal nggak punya apa-apa habis gitu. Iya kan? Seringkali kita ini selalu takut gagal. Kita membuat kegagalan itu seolah-olah hal yang gak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita menjadikan kegagalan itu seolah-olah hal yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Padahal kegagalan itu seringkali Tuhan pakai untuk menjadikan kita lebih baik, sampai sangat baik. Itu yang seringkali Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita lewat kegagalan kita. Nah oleh sebab itu, jangan menjadikan kegagalan itu musuh bagi kita. When we try something new, waktu kita mencoba memaksimalkan kreativitas kita, be open for failure. Karena waktu kita membuka diri untuk kegagalan, justru kegagalan akan jadi kawan. Dan ketika kegagalan itu jadi kawan, maka dia akan diizinkan oleh Tuhan mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Nah kalau kita ngelihat nih, di Alkitab ada nggak contohnya orang yang mencoba hal yang baru lalu dia gagal? Ada orang namanya Musa, dipanggil sama Tuhan, udah dilahirkan, maksudnya dididik di kerajaan 40 tahun, terus dia akhirnya 40 tahun hanya menggembalakan domba milik mertuanya di padang gurun. Hidup nyaman lah gitu, cuman pokoknya hidup-hidup yang nyaman-nyaman gitu aja. Tiba-tiba Tuhan datang sama dia, lewat penampakan the burning bush, ya kan, pohon yang nyala api tapi gak terbakar daun-daunnya. Dipanggil sama Tuhan, ayo kamu mau dipakai membebaskan Israel gitu.
Tapi ternyata Musanya malu, minder, dia merasa nggak bisa dan lain sebagainya. Tuhan paksa dia. Akhirnya terjadilah gitu kan. Dicongkrakkan secara ilahi. Akhirnya dia jadi pemimpin atas Israel. Wah, merasa Tuhan kasih dia pesan, dapat otoritas dari Tuhan. Datanglah dia ketemu Firaun yang pertama kali. Oh, Tuhan suruh kita keluar untuk membawa bangsa ini berdoa menyembah Tuhan keluar dari Mesir. Dimarahi sama Firaun, diomel-omelin. Akhirnya gagal. Dari tulah pertama, tulah kedua, disertai tulah ketiga, disertai tulah keempat, gagal terus. Disertai tulah kelima, tulah keenam, tulah ketujuh, gagal terus nih Musa. Hanya untuk ngeluarin Israel keluar dari Mesir, gagal terus. Tapi ketika Tuhan itu suruh dia coba lagi, dia kok yang melangkah. Ketika dia coba lagi, dia melangkah, bahkan yang ke-10, lewat tulah yang ke-10 baru Israel itu dikeluarkan dari Mesir. Dari sini saya ngelihat iya ya, kalau kita menjadikan kegagalan itu musuh dalam hidup kita. Kita gagal 5 kali lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, I hate you. Bener gak? I hate you God. Udah disuruh, udah dibohongin, udah dicongkrakkan secara ilahi, gagal terus. Mau jadi apa hidup saya ini? Ini loh orang Israel udah marah-marah. Mereka udah jengkel. 5 kali udah gagal terus. Tapi kalau kita ngelihat kegagalan itu sebagai musuh seperti itu, maka kita nggak akan pernah memaksimalkan kreativitas kita. Oleh sebab itu kata-kata itu benar. Jangan takut gagal dalam mencoba hal baru. Tapi jadikan kegagalan itu kawan. Maka Tuhan bisa pakai. Kegagalan pun bisa mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Come on, yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oleh satu, comfort zone is the great enemy to creativity. Comfort zone is the great enemy to creativity. Zona nyaman adalah musuh terbesarnya kreativitas. Jangan takut gagal dalam mencoba hal yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, mintalah kepada Tuhan hikmat. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Mintalah kepada Tuhan hikmat. Dia sumber kreativitas. Dia juga sumber hikmat dalam kita melangkah. Oleh sebab itu waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih kami kreativitas. Jadikan saya suami yang kreatif. Mungkin Anda istri-istri berdoa, Tuhan jadikan saya istri yang kreatif. Jadikan kami orang tua yang kreatif. Jadikan kami profesional, pedagang, pelayan Tuhan, pemimpin kelompok sel yang kreatif. Dalam melangkah dalam kreativitas kita perlu hikmat. Supaya kita juga gak ngawur dalam hidup ini. Tapi lewat hikmat Tuhan, Dia tuntun kita melangkah dalam rencananya. Melihat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih luar biasa lagi. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan hari ini. Yang pertama, jangan takut mencoba hal baru. Yang kedua, jangan takut gagal dalam mencoba hal baru. Dan yang ketiga, mintalah kepada Tuhan hikmat. Boleh saja kita menaikkan kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Dengan memejamkan mata kita bersama. Dia ada di sini bagi setiap kita. Dan saya percaya hari ini selagi Tuhan membahas tentang kreativitas. Dia mau urapi kita semua. Dia mau turunkan kuasa kreativitas dalam hidup kita. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau singkirkan Amin. semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Yes, God. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Engkau ada
bersama dengan kami hari ini ya Tuhan. Kuasa-Mu, kreativitas-Mu Engkau curahkan buat semua kami pagi hari ini. Nyanyikan sekali lagi bersama. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus kau diami. Katakan dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Kami bersama-sama. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di bersama. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mohon angkat kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Yang berbahasa roh semua berdoa dengan bahasa roh. Mohon kemurahan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kreativitas Tuhan diturunkan dalam kehidupan kita semua hari ini. Syikiriya la 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 la. Oh syara la 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 la. Oh Roh Kudus, kreativitas-Mu ya Tuhan. Kiriya la 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 la. Syara la 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 la. Jesus, Engkau di sini mengerjakan karya yang indah dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Oh ya Tuhan, berkatalah, You reign over us, oh God. Amen. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Teman boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Berapa banyak di ruangan ini yang berkata, Tuhan, saya butuh kreativitas Tuhan. Tuhan, kami manusia biasa. Kami bisa lemah, kami bisa kehilangan akal. Kami kadang bisa ngelihat jalan buntu. Tapi Engkau Tuhan sumber kreativitas. Dan berapa banyak yang berkata, Tuhan, hari ini tumpangkan tangan-Mu atas hidup saya. Supaya saya boleh jadi pria yang kreatif, wanita yang kreatif, orang tua yang kreatif, pelayan Tuhan yang kreatif, marketplace people yang kreatif. Dan kalau itu Anda, boleh gak tadakan kedua tangan kita sekali lagi ke harapan Tuhan. Kuasanya di sini buat semua kita. The moment kita angkat kedua tangan kita, Dia melihat, Dia memperhatikan. Dia akan pakai semua failure dalam kehidupan kita untuk mendidik dan mendatangkan kebaikan buat hidup kita semua. Sementara kita menadahkan kedua tangan kita, boleh gak tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kemana dengan suara yang lebih keras, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini saya mengangkat tangan untuk berserah, untuk memohon kepada Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang hebat. Kiranya hari ini saya diurapi, saya diberkati dengan kreativitas ilahi
yang dari surga dari surga untuk membuat untuk membuat setiap langkah, setiap langkah, setiap keputusan, setiap keputusan, setiap tindakan setiap tindakan dalam kehidupan saya dalam kehidupan saya disertai disertai dengan kreativitas dengan Tuhan. kreativitas Tuhan. Dan saya percaya Dan saya percaya ada hari esok ada hari esok bagi pernikahan, bagi pernikahan, bagi keluarga, bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi pekerjaan, bagi keuangan, bagi keuangan, bagi pelayanan. bagi pelayanan. Hari esok Hari esok yang cemerlang yang cemerlang terjadi terjadi dalam kehidupan saya. dalam kehidupan Di saya. dalam nama Yesus. Di dalam nama Kemudian yang Yesus. percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nyanyikan lagu ini bersama sekali lagi. Tuhan hadir di rumah ini. Tuhan hadir di rumah ini. Di rumah ini. Kau diami dengan hadiratmu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh di kemampuan Tuhan hadir, Tuhan hadir di hati ini, di hati ini, kau diami dengan hadiratmu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah, Rohmu di sini. Come on, tepuk tangan saudara-saudara sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Bapak terima kasih buat hari yang sungguh luar biasa. Tiba saatnya kami kembali lagi ke tempat kami masing-masing. Dengan menadahkan tangan kita sama-sama untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan Kau membuat semua kami melihat keberhasilan, kebahagiaan dalam Tuhan. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Bapak berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Tuhan berkati kami dengan hikmat kreativitas yang berlimpah-limpah. Untuk boleh terus menang dalam hidup sehari-hari kami bersama dengan Engkau. Engkau melihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau enggak pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami pulang, kami percaya kreativitas Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Menjadikan kami orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Happy Sunday, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.